Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kurniawan, NIM 53020000094 akan menjelaskan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi, setelah turunnya ayat-ayat yang menyuruh untuk berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW bangkit untuk melaksanakan misi tersebut. Sementara itu, kaumnya adalah orang-orang yang berkarakter kasar, yang tidak memiliki agama selain menyembah berhala dan patung. Dalam hal tersebut, sejatinya mereka tidak memiliki argumentasi yang kuat, selain argumentasi bahwa peribadahan berhala hanyalah mengikuti sesuatu yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Etika yang mereka miliki itu hanya berorientasi pada kekuatan dan kebanggaan pada harga diri mereka. Tidak ada jalan lain selain menyelesaikan masalah dengan menghunuskan pedang. Turunnya wahyu yang kedua yaitu Al-Mudatsir, membuat Rasulullah SAW memasuki tahapan baru dalam berdakwah. Tidak ada lagi waktu bagi Nabi untuk bersantai dan beristirahat hingga akhir hayat. Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Waktu tidur telah berlalu, wahai Khadijah. Karena telah turun ayat ini, bangunlah, lalu berilah peringatan." Dalam surah Al-Mudatsir ayat 2. Rasulullah memulai dakwahnya dari keluarga beliau sendiri dan para sahabat di sekitarnya. Saat itu dakwah Rasulullah masih bersifat sembunyi-sembunyi. Dakwah dengan cara seperti ini berlangsung selama 3 tahun. Beliau berdakwah kepada istri tercintanya, Khadijah, sehingga beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan perempuan. Khadijah selalu menjauhkan Rasulullah dari kesedihan dan kesulitan serta membantu dalam berdakwah. Rasulullah memprioritaskan keluarga, kerabat, para sahabat, dan teman-teman daripada orang lain. Oleh karena itu, selama 3 tahun pertama beliau hanya menyebarkan agama sebatas pada orang-orang terdekat. Tetapi, tidak semua kerabat dekatnya menerima dakwah ini. Sebagai contoh, Abu Thalib tidak meyakini ajaran beliau. Dengan salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab. Bahkan ia menjadi penentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah masuk Islam, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, saudara dari sepupu Nabi Muhammad SAW, yang kala itu masih berumur sekitar 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak anak-anak, kemudian mengikuti oleh Zaid bin Haritsah, bekas budak beliau yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak ibunya masih hidup. Setelah 1 minggu Abu Bakar masuk Islam, ada 6 orang yang berhasil masuk Islam olehnya. Mereka adalah 6 dari 10 orang yang dijanjikan Allah masuk surga, yaitu Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Tidak sedikit penduduk Mekah yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi ini, termasuk beberapa budak. Salah satunya ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Sejarah mencatat kaum budak ini banyak sekali mendapat siksaan setelah memeluk Islam. Kebanyakan dari mereka disiksa di tempat umum sehingga menjadi tontonan penduduk Mekah. Namun, kekuatan iman dan akidah mereka tidak runtuh meskipun rasa sakit yang mendera. Beberapa pemeluk Islam pertama dari suku non-Quraisy, Abdullah bin Mas'ud al-Ghazali, Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari, Abdullah bin Jahsy al-Asadi beserta saudaranya, Abu Ahmad bin Jahsy, Bilal bin Rabah al-Habsyi, Uhaib bin Sinan ar-Rumi, Ammar bin Yasir al-Ansi bersama ayahnya, Yasir, beserta ibunya, Sumayyah, dan Amir bin Buhairah. Termasuk juga orang yang pertama kali masuk Islam adalah putri-putri Rasulullah SAW, walaupun tidak sedapat Khadijah dan Ali bin Abi Thalib, karena mereka telah berumah tangga, yakni berada di luar rumah, sehingga mereka tidak secepat orang dalam rumah yang mendengar berita Nabi SAW. Bahkan boleh jadi mereka mendengarnya
Tetapi suami-suami mereka tidak percaya. Maka mereka pun tidak segera beriman dan Nabi pun ketika itu belum menyampaikan ajaran Islam keluar rumah. Ketika jumlah pengikut Nabi telah mencapai sekitar 30 orang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kediaman Al-Arkam bin Al-Arkam yang juga telah memeluk Islam sebagai tempat pertemuan guna memperoleh bimbingan beliau dan juga tempat bagi mereka yang berminat memeluk Islam untuk menyampaikan niat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada permulaan dakwahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan sistem sembunyi-sembunyi yang sebab itu pengikutnya baru beberapa orang. Sedang keimanan dan keislaman mereka baru dalam tahap permulaan atau tahap dasar. Materi dakwah baru dalam tahap dasar pula dalam bimbingan akidah dan akhlak, yaitu diantaranya mengesahkan Allah, mensucikan dan membersihkan jiwa dan hati, menguatkan persatuan dan meleburkan kepentingan jamaah. Kepada musuh-musuh Islam, Rasulullah menghindari dari permusuhan dan pertentangan fisik. Lalu ada juga tahap sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun yang semenjak Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pengikutnya juga baru beberapa kaum kerabat Rasulullah, pemuka-pemuka Quraisy, dan beberapa orang bekas hamba saya yang dimerdekakan. Semuanya berjumlah 40 orang laki-laki dan wanita. Mereka lah yang menjadi tulang punggung negara Islam sebagai pelopor dan penganjur Islam yang disebut as-sabiqunal awwalun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.